Ya, saya sampaikan lagi, bagi yang masih punya utang puasa Ramadan, dari sekarang segera dibayar. Khawatir puasa yang ditinggalkan tahun kemarin banyak, sehingga tidak tidak keteteran nanti ketika tiba-tiba sudah mau Ramadan. Nah, kalau ada kasus seperti ini bagaimana? Ada orang kemarin masih punya utang Ramadan, puasa Ramadan, tapi tiba-tiba sudah datang bulan Ramadan lagi dan dia belum sempat untuk membayar puasa yang kemarin. Ini termasuk orang yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bayar puasa Ramadan tahun kemarin sehingga ketemu dengan Ramadan sekarang, kalau dikerjakannya dengan secara sengaja, maka dia berdosa. Dan dia wajib mengqadha puasa tersebut dan juga wajib membayar fidyah. Kalau dia sengaja tidak mengerjakan atau tidak membayar puasa Ramadan itu. Tapi kalau memang dia ada uzur, ada sesuatu yang tidak mungkin dia untuk berpuasa sehingga ketemu dengan Ramadan berikutnya, kalau memang ada uzur maka ada keringanan, dia hanya wajib untuk mengqadhanya saja dan tidak perlu membayar fidyah. Ini bedanya antara orang yang dia punya utang Ramadan kemudian ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau dia dengan sengaja tidak membayarnya, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut dan juga wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia ada uzur, dikerjakan tidak sengaja atau lupa misalnya, maka dia hanya wajib mengqadha puasa Ramadan berapa hari yang ditinggalkan itu. Ini, jadi istilah qadha ini bukan hanya pada puasa, tapi terhadap sholat juga sama. Jadi ada qadha sholat juga. Ini masih banyak orang yang tidak paham. Jadi misalnya ada orang tadi habis maghrib dia tidur, kemudian tiba-tiba bangunnya besok jam 7. Sehingga lewat dua sholat isya sama sholat subuh. Nah, ini banyak yang gak paham. Dikiranya karena sudah lewat waktunya sehingga dia tidak wajib mengerjakannya. Padahal wajib untuk dikerjakannya dengan cara qadha. Karena qadha itu artinya adalah mengerjakan sholat di luar waktunya. Jadi ada adaan, ada qadhaan. Saya ulang lagi nih ya. Ini kadang ditanyakan lagi. Jadi ada istilah sholat adaan, ada istilah sholat qadhaan. Puasa juga sama. Ya, puasa ada puasa yang dikerjakan adaan sebagaimana pada waktunya, ada yang diqadha karena dia telat waktunya sehingga dia harus membayarnya. Jadi sholat adaan adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Sekarang ini waktu isya, maka kita kerjakannya sholatnya adaan. Makanya niatnya sholli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya atau di dalam waktunya, itu namanya adaan. Kalau qadhaan itu mengerjakan sesuatu ibadah di luar waktunya, mengerjakan sholat di luar waktunya. Seperti misalnya tadi sore ada orang yang ketiduran, habis sholat asar tidur dia, bangun-bangun sekarang jam 9. Ya, maka dia wajib mengqadha sholat maghrib. Ya, karena sudah masuk waktu isya, maka sholat maghribnya diqadha. Qadha itu bayar utang. Ya, bahasa gampangnya itu bayar utang. Kita punya utang sama orang aja wajib dibayar, apalagi utangnya sama Allah. Apalagi hadis sahih mengatakan bahwa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sesuatu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka sholat ini mencerminkan apakah dia menjadi orang baik apa tidak. Nah, ini sekarang juga kita akan dihadapkan dengan untuk memilih seorang pemimpin. Nah, kriteria yang pertama kita lihat adalah bagaimana di antara mereka ini yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang taat, insya Allah dia akan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Karena dia amanat, dia takut dengan Allah. Itu. Ya. Saya nggak mau jauh-jauh bahasnya, takut nanti ada yang kesinggung. Karena ini sensitif, Pak. Walaupun ini sering diulang setiap 5 tahun, tapi ini sensitif, ya. Jadi ketika bahas pilpres apa ini pasti nanti yang sini nggak terima, sini juga nggak terima. Masing-masing bawa dalil masing-masing, tapi dalilnya untuk dia sendiri. Dalilnya benar, tapi dipakai untuk sesuatu yang membela dirinya. Ini yang khawatir saya. Ya, jadi saya kembali lagi ulang bahwa puasa Ramadan, ya bagi yang punya utang segera dibayar supaya kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa kita ini jangan hanya mengerjakan puasa Ramadan, tapi ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Ya,
La taktasir ala shaumi syahr Ramadan fatadruk at-tijarah bin nawafil wa kasbid darajat al-aliyah fil faradis. Jadi apa tujuannya? Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan tingkatan surga yang tinggi. Kalau di sini disebutkan fil faradis, ya, surga Firdaus. Itu yang sering kita dengar juga, ada doa yang disampaikan oleh Abu Nawas, ya. Kalau orang Arab menyebutnya Abu Nuwas, ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Jadi minta kepada Allah, ilahi las tulil firdausi ahla, ya Allah, aku ini tidak pantas untuk dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena ngelihat ibadahnya masih jauh dari yang diharapkan. Langsung suruh pengajian aja nggak datang, mintanya masuk surga Firdaus. Sholat jamaah aja nggak mau datang, ya. Puasa sunnah nggak dikerjakan, qobliyah ba'diyah nggak dikerjakan, ya. Sama tetangga sering berantem. Gimana kita mau mendapatkan surga Firdaus, ya kan? Ini doanya Abu Nawas. Tapi beliau mengatakan juga, wala aku ala naril jahimi. Tapi ya Allah, kalau aku dimasukkan ke neraka juga nggak kuat. Jadi kalau dimasukkan di surga nggak pantas, tapi dimasukkan ke neraka juga nggak kuat. Ya, ini bahasa-bahasa merayu supaya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahasa-bahasa yang sebenarnya minta supaya Allah memberikan belas kasihan kepada beliau. Ini termasuk wali besar itu. Abu Nawas itu termasuk wali besar, dan banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan Abu Nawas itu. Di antara salah satunya tadi itu. Fatatahassar idza nadharta ila manazilis shaimin kama tanzur ilal kawakib ad-durriyah. Jadi kalau kita melihat begitu tingginya derajat orang yang rajin mengerjakan puasa, puasa ini sebenarnya ibadah yang gratis, tidak perlu bayar. Sama seperti sholat, nggak perlu bayar. Berbeda dengan zakat, Pak. Kalau zakat ini banyak orang kaya, tapi walaupun dia sudah wajib mengeluarkan zakat, kadang-kadang nggak mau mengeluarkan zakat. Dan itu pun pernah dialami oleh sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu sahabat yang miskinnya, kerenya luar biasa. Sampai pakaian aja itu gantian sama istrinya. Sehingga satu saat, ya, ditanya sama Rasulullah dan ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi Sa'labah itu kalau dia ke masjid sholat berjamaah, langsung buru-buru pulang, tidak zikir dulu, tidak doa dulu, dan tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi setiap kali ke masjid seperti itu aja. Habis sholat salam langsung pulang, habis sholat salam pulang lagi dia. Setiap sholat seperti itu. Akhirnya curiga, sahabat-sahabat ini curiga, sebenarnya ada apa sih Sa'labah ini? Ditanya, kamu kenapa sih setiap ke masjid kok buru-buru amat, kayak ada sesuatu yang penting? Oh iya, memang penting. Saya buru-buru ke rumah ini, kalau saya ke masjid istri saya telanjang di rumah nggak pakai pakaian, maka saya buru-buru gantian supaya bisa ngerjakan sholat juga. Itu saking kerenya seperti itu. Akhirnya apa? Karena dia nggak kuat dengan cobaan kemiskinan ini, kefakiran ini, akhirnya minta doa sama Rasulullah. Datang kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang kaya. Tapi sama Rasulullah ditolak. Jangan. Udah, kamu sabar aja. Tidak perlu saya doakan menjadi orang kaya. Udah, sabar aja dulu. Tapi memaksa sampai 3 kali. Ya, ditolak. Minta lagi, ya Rasul, tolong doakan saya menjadi orang kaya ya Rasul. Jangan, udah, ntar aja, udah, sabar aja dulu. Sampai 3 kali, akhirnya beneran. Yang ketiga kali karena dia maksa, akhirnya didoakan sama Rasul menjadi orang kaya beneran akhirnya. Ketika sudah menjadi orang kaya, ya singkat cerita, sholatnya nggak pernah ke masjid lagi, nggak kelihatan dia. Yang biasanya 5 waktu sholat kelihatan di masjid, nggak kelihatan. Yang Jumatnya, yang biasanya sholat 5 waktu kelihatan, tinggal Jumatnya saja. Akhirnya sampai sholat Jumat pun dia nggak kelihatan, kenapa? Sholatnya entah di mana dia, saking sibuknya ngurusi harta. Jadi yang menjadi cobaan itu bukan hanya kefakiran saja, tapi kekayaan juga menjadi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang itu mempunyai cobaan masing-masing. Tidak mesti orang yang kita lihat dia enak hidupnya, belum tentu dia enak beneran. Yang kita kira kita ini adalah orang yang sengsara, paling sengsara di dunia ini, belum tentu juga. Makanya kalau masalah harta, lihatlah orang yang di bawah kita. Tapi kalau masalah ibadah, lihatlah orang yang di atas kita. Kata Allah kan begitu, kata Rasul juga begitu kan.
Jadi kalau masalah kerja harus semangat seakan-akan kita hidup selamanya. Kalau masalah kerja supaya semangat karena kita menafkahi anak istri. Tapi kalau masalah ibadah, urusan ibadah seakan-akan kita akan mati besok. Sehingga kita khawatir, benar-benar khawatir. Kemarin kita juga dikejutkan kan, ada lagi imam yang sedang mengimami sholat subuh, ya belum ada seminggu ini, ya pada rakaat pertama sujud yang kedua tidak bangun lagi dia, meninggal ketika sholat, husnul khotimah insyaallah. Ya, makanya itu ketika ada seperti itu, maka sebaiknya orang yang di belakang imam ini sebaiknya adalah orang yang bisa menggantikan imam ketika imamnya batal, termasuk ketika imamnya meninggal tadi itu, sehingga jamaahnya tetap berjalan. Ya, ini harus bisa diatur softnya ini. Imamnya itu kalau bisa di belakangnya adalah orang yang ilmunya sepadan dengan imam itu, supaya ketika imam batal bisa digantikan, atau imam lupa juga diingatkan. Ya, itu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, "Idza nazarta ila manazil shaimin kama tanzur ila al-kawakib ad-durriyah." Jadi derajatnya orang puasa itu seakan-akan adalah bagaikan lintang gemintang yang tinggi di atas. Ya, wa hum fi ala illiyin, berada di tingkatan yang paling tinggi. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas khusus bagi orang yang sering mengerjakan puasa dengan pintu yang ada di surga bernama dengan pintu Rayyan, Babur Rayyan. Disampaikan di sini, wa fil khabari inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun. Jadi di surga itu ada namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang di situ yang hanya boleh melewati pintu itu adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Ya, hanya saja puasa ini walaupun gratis tapi jarang yang mengerjakan. Ya, makanya supaya kita ini tidak gampang lupa dengan ibadah puasa ini, Allah mengingatkan kita dengan setiap minggu ada namanya puasa Senin, ada puasa Kamis. Setiap bulan ada puasa Ayyamul Bid, cuma 3 hari aja, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Nanti ketika 1 tahun ini ada bulan-bulan yang diselipkan oleh Allah dengan bulan-bulan yang mulia itu, termasuk salah satunya nanti hari Sabtu. Kalau bisa kita berpuasa Sabtu nanti besok itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Ini kan besok hari Jumat nih. Nanti malam Sabtunya itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Maka kalau bisa Sabtunya nanti ya kita mulai start untuk pemanasan menghadapi Ramadan dengan mengerjakan puasa. Kalau bisa. Ya, kalau memang kita tidak mengganggu kerjaan kita. Tapi kalau memang pekerjaannya berat, ya tidak perlu dipaksakan. Ya, karena kalau memang itu memberatkan, membahayakan bagi diri kita, nanti malah membahayakan diri kita, kan bahaya nanti. Ini. Jadi derajat orang yang berpuasa ini luar biasa. Sampai Allah memberikan pintu khusus bagi orang yang berpuasa dengan namanya Babur Rayyan.